Shalom saudara yang terkasih, dalam beberapa renungan sebelumnya, kita telah diajak mengenal pribadi Roh Kudus, pengalaman kepenuhannya, dan kepemimpinannya dalam hidup kita. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan penting. Mengapa Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani kepada orang percaya? Apakah itu untuk menunjukkan siapa yang lebih rohani? Apakah itu sekedar untuk pengalaman supranatural? Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, karunia-karunia Roh Kudus bukanlah tanda superioritas rohani, tetapi alat untuk membangun tubuh Kristus dan memperluas kerajaan Allah. Mari kita renungkan 3 hal penting tentang karunia Roh Kudus. Pertama, karunia Roh Kudus adalah pemberian, bukan hasil usaha. 1 Korintus 12 ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa semua karunia adalah karya roh yang satu dan sama, yang memberikannya seperti yang dikehendakinya. Artinya, kita tidak bisa memilih karunia apa yang kita inginkan secara sembarangan. Tetapi kita bisa berdoa, membuka diri, dan melayani dengan setia. Maka Roh Kudus akan mempercayakan karunia sesuai kebutuhan dan kapasitas kita. Karunia bukan hasil usaha atau prestasi rohani, tetapi anugerah. Kedua, karunia diberikan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Ayat 7 berkata, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya, karunia diberikan untuk membangun jemaat, bukan untuk menyombongkan diri atau menarik perhatian. Jika seseorang memiliki karunia mengajar, maka ia dipanggil untuk memperlengkapi orang lain. Karunia bernubuat, maka ia harus meneguhkan dan menguatkan jemaat. Karunia kesembuhan atau mujizat, maka itu untuk menyatakan kasih Allah dan membangkitkan iman orang lain. Karunia bukan untuk show atau pertunjukan, tetapi untuk pelayanan kasih. Ketiga, setiap orang percaya diberi karunia untuk dipakai, bukan disimpan. Ayat 11 mengatakan bahwa kepada tiap-tiap orang diberikan karunia rohani. Tidak ada yang dikecualikan. Setiap orang percaya pasti diberi karunia. Namun sayangnya, banyak yang tidak menyadari atau tidak mau menggunakannya. Saudara, jangan biarkan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara menjadi terpendam. Temukan karunia itu, latihlah, dan gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan jemaat. Saudara, apakah saudara sudah mengenali dan memakai karunia rohani yang Tuhan berikan? Jangan menunggu menjadi sempurna dulu. Roh Kudus memberi karunia agar kita bisa melayani dalam keterbatasan dan melihat kuasa Allah bekerja melampaui kekuatan kita. Jemaat akan bertumbuh bukan karena satu orang yang hebat, tetapi karena semua anggota tubuh Kristus menggunakan karunia-Nya masing-masing. Roh Kudus, terima kasih atas karunia-Mu. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan pemberian-Mu. Tolong kami mengenal karunia kami dan memakai semua demi membangun jemaat dan memuliakan Kristus. Tundukkan hati kami agar tidak sombong, tetapi setia dan rela dipakai oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.